Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. An kullana mu'ina wa mus'ifa wa bawwi'na minal jannati ghurafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiyyu Muhammad. Belum kompak jawabnya. Wa qala nabiyyu Muhammad, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'at, dan kita semua sebagai umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati pengatur waktu, penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj yang mana pada siang hari ini diadakan di Majelis Taklim Nurul Iman. Ibu Ketua Ibu Karsem yang alhamdulillah sudah sibuk dari jauh-jauh hari, sudah repot dari kemarin. Mengadakan acara Isra Mi'raj seperti ini kan butuh pengorbanan, betul nggak Bu? Ada yang mengorbankan harta bandanya, ada nggak? Ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya. Bahkan ada yang enggak mikir-mikir acan. Ada yang enggak mikir-mikir acan, ada. Kita doain mudah-mudahan pulang hadiran punya pikiran. Iya, nanti kedepannya mau mikirin acara seperti ini Bu. Karena ini bukan acara pribadi maupun golongan, melainkan ini acara umum kita semuanya umat Rasul yang mendambakan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan rombongan para panitia paling depan mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khususil khusus guru setempat, guru kita semua, para ustadz wal asatidah, semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Yuk kita doakan guru kita semua, Allah diberikan, semoga Allah berikan kesehatan, amin. Sehat badan dan juga sehat hatinya, sehat jasmani, sehat rohaninya, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, bertambah berkah ilmunya dan bertambah berkah milik rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, Bapak dan juga Ibu Lurah. Ada enggak Bu? Bapak Lurah ada, Ibunya juga, Bapak wakilnya ada, Bapak retenya juga ada, semuanya hansipnya ada, Ibu dewannya juga ada. Alhamdulillah. Kita tenang kalau pemimpin kita ada, betul nggak Bu? Kalau kita ngadain acara pemimpinnya kagak ada, kayak ayam nggak ada induknya. Semoga kita doain Bapak Lurah kita, semua pemimpin kita dari atas sampai bawah, Allah jadikan pemimpin yang adil,
pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, aki-aki, nini-nini, santriwan, santriwati, karyawan, karyawati, kum tadi wiji-wiji, hormatan jisim abdi. Mudah-mudahan sedayana kenging rahmat ti Gusti Nu Maha Suci. Mugi-mugi dongkapna ti bumi ka dia sejak tolabul. Mau tanya dulu sama yang hadir, ibu datang dari rumah kemari mau tolabul ilmi apa tolabul kejo? Jawab sing jujur, mau tolabul ilmi apa tolabul kejo? Yang jawab dua-duanya itu yang jujur. Niatnya mau ngaji, saja dikasih makan ya makan, dikasih kue yang mau dibawa. Emang udah bawa tempatnya dari rumah. Kan ibu-ibu biasanya kalau hadiran tas mulu yang ditenteng, isinya mah nggak ada duitnya. Boro-boro kitabnya kayak kagak ada. Mau ngapain tuh bawa kempek jauh-jauh, kagak ngebesan, kagak kondangan, kagak hadiran, kempek mulu yang dijinjing. Bakal apaan itu? Ya mudah-mudahan saja barangkali ada kue, ada jeruk 6 masukin, ada salak 3 jejelin, ada pais 3 masukin lagi. Iya ngomongnya mau buat bocah di rumah. Baik ya, hati-hati bawa makanan dari hadiran nyampe ke rumah buka, itu bawaan kita buka. Takut kelupaan ditaruh by di kapstok. Dapat seminggu baru dilihat ada pais busuk. Alhamdulillah berkah semuanya, sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberkahkan oleh Allah rezekinya, digampangkan usahanya, dihasilkan maksudnya, biar kebayar utangnya. Kenceng amat kok jawabnya. Kelihatan yang kenceng aminnya berarti gede. Gede tenaganya, fitnah mulu ibu-ibu mah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini kita bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi, bermuajahah. Saya sendiri bisa datang dengan undangan Ibu Karsem. Alhamdulillah dari jauh-jauh hari udah datang ke rumah. Minta jadwal. 2 bulan yang lalu udah datang, untungnya saya ora lupa. Alhamdulillah beliau sangat antusias untuk merayakan acara seperti ini, Bu. Ini acara-acara keagamaan. Ini acara untuk menghidupkan Islam. Betul apa enggak, Bu? Makanya sangat mulia orang yang berjuang di jalan Allah, mengorbankan harta bandanya di jalan Allah, dan juga memberikan sesuatu yang berguna untuk pelaksanaan acara seperti ini. Maka yakin dan juga pasti Allah akan mengganti pahala ganjarannya berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, tanggal berapa Rajab, Bu? Tanggal 3, pada puasa ora? Ada puasa enggak? Ada yang puasa, ada yang, tapi kelihatannya banyakan yang pada jujur hebat. Puasa sunnah di bulan Rajab itu luar biasa. Kalau ibu puasa tanggal 1 bulan Rajab diganjar di pahala, dikasih pahala sama Allah itu tanggal 1 bulan Rajab bagaikan 6 bulan puasa. Puasa enggak kemarin tanggal 1? Ada yang puasa, ada yang, tapi kelihatan banyakan amit-amit. Kalau puasa 7 hari di bulan Rajab ditutup pintu neraka yang 7, tidak akan masuk neraka. Amin. Kalau puasa 8 hari di bulan Rajab maka akan dibuka 8 pintu surga untuk kita. Kalau 27 hari puasa di bulan Rajab, maka semua keinginan kita, semua hajat kita, apa yang kita inginkan akan Allah kabulkan. Amin. Iya, tapi mau enggak puasanya? Kagak cukup amin-aminan mulu, kalau kagak puasa mau bakalan dapet. Mudah-mudahan yang belum puasa besok puasa ya Bu ya. Karena ini bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena ada kejadian yang sangat luar biasa, di luar akal pikiran kita. Kalau kita tidak menggunakan keimanan kita, kagak bakalan percaya. Betul? Emang kenapa Ustazah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dari kota Makkahul Mukarramah, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Antara Makkah dan Palestina jaraknya sangat jauh. Kalau lempang, kalau dijalani sama kita, kalau cuma jalan kaki 6 bulan baru nyampe. Betul.
Kemudian Rasulullah naik namanya Mi'raj. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai langit ke-7. Bahkan lebih dari langit ke-7 adalah Sidratil Muntaha, ke Mustawan, ke Awang-Awang, ke Rob-Rob, ke Bakusain, sampai ke alam Lahud, berjumpa dengan Allah hanya dalam kurun waktu sepertiga malam saja. Berangkat selepas Isya, kembali sebelum subuh. Makanya kalau kita tidak memakai keimanan, mustahil kita semuanya tidak akan percaya. Betul apa betul, Bu? Tapi kita harus percaya. Karena apa? Karena Nabi seorang Nabi yang mulia diberangkatkan oleh Allah yang Maha Mul. Boro-boro sepertiga malam, Ibu. 1 jam saja kita percaya, bukan 100% tapi 1000%. Kita harus percaya kejadian Isra Mi'raj. Riwayatnya seperti apa Ustazah? Yuk kita buka riwayatnya. Karena waktu sudah siang. Riwayat Isra Mi'raj itu panjang. Mudah-mudahan kita bisa kelar ngajinya. Siap ngaji semuanya? Siap? Siap ngaji sampai jam 1? Siap ngaji sampai jam 1? Hebat. Berarti orang gandoang semuanya ahli nggak? Ahli nggak bohong? Ahli ngaji. Ngaji sampai jam 1, bodoh amat siapa yang mau. Lama-lama tuh ngaji cukup 1 jam saja. Ngaji sama ibu-ibu mah kagak usah lama-lama. Kagak pernah diapalin. Boro-boro ngaji setahun sekali, ngaji tiap minggu gak lupa mulu. Betul apa betul? Tapi mudah-mudahan ngaji kita pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk kita buka, siap ngaji, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada suatu saat Rasulullah dalam keadaan ada di Masjidil Haram, selepas melaksanakan ibadah, karena belum ada kewajiban sholat, ya belum ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum ada, Bu. Rasulullah sedang berada di dalam Masjidil Haram. Beliau sedang tidur-tiduran ditemani pamannya Sayyidina Hamzah. Tiba-tiba datanglah 2 malaikat utusan Allah, Jibril dan juga Mikail. Jibril datang mengucap salam, assalamualaikum ya Rasul. Dijawab sama Rasul, waalaikumsalam ya malaikat Jibril. Ada apa kau kemari Jibril? Ya Rasul, kami diutus oleh Allah pada malam hari ini untuk menjemput engkau. Engkau akan diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah melalui perantara kami Jibril dan juga Mikail. Tapi sebelum kita berangkat, kau akan kubersihkan dulu hatinya. Maka Rasulullah dituntun di pinggir masjid, ke pinggir sumur Zam-Zam. Ditidurkan Rasul di pinggir sumur, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali sampai suci, tidak ada kotoran, tidak ada penyakit di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi. Dibersihkan oleh malaikat Jibril dari sifat-sifat yang tercela. Maka Rasulullah itu tidak punya sifat yang jelek karena hatinya dioperasi sama malaikat Jibril. Beres dioperasi, hatinya dimasukkan lagi ke tempatnya, diusap sama Jibril, tidak ada bekasnya. Yang operasinya malaikat Rasul mah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disucikan hatinya, makanya hatinya selalu bersih, tidak ada sifat yang kotor. Tidak ada sifat syirik, bidik, dengki, jahil, kaniaya, ujub, riya, takabur, sombong, tidak ada dalam hati Rasulullah. Sifat seperti itu ada pada hati kita. Betul apa enggak, Bu? Banyak enggak ya orang gandoang yang suka syirik sama orang? Ada enggak yang sombong? Ada nggak yang pelit? Itu semua nempel di hati kita, ngebadeg di hati kita. Betul apa enggak, Bu? Kita mah orangnya sirikan, ngelihat orang kaya, ngelihat orang banyak usahanya, ngelihat orang banyak duitnya, terus bayapan kita mah sirik sama orang. Tetangga kebeli motor, kita murian. Ada yang begitu? Ada. Tetangga kebeli mobil, kita setruk. Tetangga kebikin rumah, kita mati. Amit-amit, naudzubillahi min. Ada yang kayak gitu, ada. Buang penyakit-penyakit hati, jangan ibu pelihara. Karena itu kan ngerusak jiwa kita. Betul apa enggak, Bu? Mendingan kita jadi manusia, syukurin apa yang ada. Jangan sirik sama orang lain, betul? Jangan suka sombong berbuat kebaikan. Jangan suka riya, ujub, takabur. Karena itu semuanya sifat syaitan. Kita ini adalah umat Rasul, maka kita harus mengikuti sifat Rasulullah sallallahu alaihi. Selanjutnya Rasulullah beres, dicuci hatinya, dioperasi sama malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah dituntun sama Jibril, dibawa ke depan masjid yang nampak di sana kendaraan yang siap membawa Rasul. Apa kendaraan yang dipakai ketika Isra Mi'raj, Bu? Buraq. Apa itu buraq, Bu? Lah udah tahu saja. Buraq adalah kendaraan berupa binatang berwarna putih didatangkan dari surga. Larinya seperti kilat.
Makanya Rasulullah naik ke punggung buruk. Pantes cepet ya naik buruk. Kalau orang Mekah mah dulu ke Palestina naik onta 6 bulan baru nyampe. Kan onta mah jalannya dangkluk lama banget. Ibu pernah naik onta? Pernah naik onta? Ada onta nggak di kita? Adanya di mana? Kata siapa? Di Taman Safari juga ada. Di Mekah. Ibu pengen ke Mekah? Pengen ibadah haji? Pengen umroh? Punya duit kagak? Udah daftar belum? Siapa mau ngajak? Duit kagak punya, daftar belum, sampai mau ngajak. Angin puting beliung meureun yang bawa kita. Bukannya nyampe ke Mekah jatuh di laut dimakan hiu. Jangan kecil hati, mudah-mudahan kita semuanya ada nasib ke Mekah, Bu. Karena patokannya bukan hanya orang kaya yang pergi ke Mekah. Mekah Madinah bukan milik orang kaya. Buktinya banyak orang kaya yang kagak bisa pergi ke Mekah, betul? Yang sayang sama hartanya, takut habis, takut mati, ujung-ujungnya mati juga. Belum nyempat ke Mekah, maka orang kaya yang tidak sempat ke Mekah mati dalam keadaan hina. Apa karena itu hartanya akan mendorong masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min. Makanya orang-orang kaya punya duit buruan daftar ke Mekah. Kalau hajian nunggunya lama usah aja umroh gak apa-apa, betul Bu? Kan sekarang lagi marak-maraknya umroh, karena hajian nunggunya lama, ongkosnya juga mahal. Sekarang ongkosnya 70 juta buat satu orang. Luar. Orang Mekah mah nurunin harga haji, lah orang Indonesia naikin aja harga haji. Ya bagi lama baik kita. Udah semakin sedikit kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah haji, betul Bu? Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita, para pejabat kita mau menurunkan harga ibadah haji. Semoga umat Islam di Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Rasulullah naik di atas punggung buruk. Beliau berjalan beserta rombongan. Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Maka ngeblesat buruk untuk berangkat meninggalkan Masjidil. Di perjalanan Rasulullah beberapa kali turun atas perintah Jibril. Pertama kali turun Rasulullah di tanah Thayyibah. Catat ibu-ibu, ini perjalanan Isra. Ibu kudu tahu rajaban tiap waktu, tapi ibu kagak tahu-tahu. Betul apa enggak, Bu? Jadi kagak mengerti apa sih itu rajaban? Oh, itu rajaban, raja Nyaban. Emang raja Nyaban apa, Ibu? Yang paling gede ban itu apa, Bu? Gelinding. Betul, Bu? Apa tugasnya gelinding, Bu? Gelinding itu tugasnya untuk meratakan jalan. Kalau ada batu yang nongol diratain sama gelinding. Ini juga sama rajaban. Rajaban ini mau meluruskan orang yang salah. Mau ngegelinding orang-orang yang kagak mau ibadah, yang kagak sholat digelinding, betul? Yang pelit sedekah juga digelinding, biar rata orang Islam mau ibadah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Pertama kali Rasul turun di tanah Thayyibah, kemudian berjalan kembali Rasul turun di tempat yang kedua di kota Mad. Jawab di kota Mad. Ini yang jawab bervariasi. Ada yang ngejawab kota Madinah. Ada yang ngejawab kota Madiun. Ini yang musingin saya, ini kota Madiun. Lah masa Isra Mi'raj lari-larinya ke Madiun? Buruknya nyasar ke Jawa Timur moron. Jawabannya bukan Madinah, bukan Madiun, melainkan kota Madian. Oce, apa katanya, Bu? 1 tanah Thayyibah, 2 kota Madian. Berjalan kembali turun di tempat yang ketiga di Gunung Tursina. Catat, nanti ditanya lagi sama saya, Bu. Kemudian berjalan kembali Rasul turun di tempat yang keempat di Baitul Lahmi. Ibu tahu Baitul Lahmi? Tahu nggak Baitul Lahmi? Yang belah sono Citarik. Ditanya Baitul Lahmi orang tahu. Baitul Lahmi itu apa Ustazah? Yang terkenal sekarang dengan nama Bethlehem. Tempat dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalam oleh ibunda Siti Maryam. Jadi Baitul Lahmi itu tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan oleh ibunda Siti Maryam dalam keadaan gak punya bapak. Maryam hamil melahirkan gak punya suami. Jadi banyak digenduang ke ibu-ibu yang kayak gitu. Ada enggak yang begitu? Ada enggak yang begitu? Jangan disamain sama Siti Maryam. Maryam wanita solehah. Beliau hamil melahirkan tak punya suami atas izin Allah. Bayi yang dikandungnya seorang nabi dan rasul, Nabi Isa alaihis. Beda sama Maryam orang Gendoang. Kalau Maryam orang Gendoang mah ibu punya anak kagak punya laki dia boleh ngundur dia mah. Tahu di mana itu bocah ngundurnya.
Ya Allah, makanya ibu jaga anak kita, Bu, jangan sampai seperti itu, betul? Karena itu kan memalukan, itu adalah sebuah aib, itu adalah sebuah dosa. Makanya ibu kudu sayang sama anak-anak, jangan suka keluar mal. Karena itu berbahaya. Udah jangan kayak orang Kerawang. Orang Kerawang begini, Bu. Dengerin. Karawang, kota Karawang, berjuang gagah pertentang. Cakep nggak, Bu? Parawan zaman sekarang, garendut Allah Bapak. Ih, amit-amit. Bagus nggak begitu, Bu? Naudzubillahimin. Ayo, makanya kita kudu sayang sama anak kita, jangan suka keluar. Perawan kudu eling, Ada perawan nggak, Ada perawan, Jangan suka keluar malam, Neng. Bahaya. Perawan kudu eling, ya zaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba paling maring sela-sela, ping-ping. Utamaka para istri hirup tesing hati-hati, sabab di zaman kiwari loba paling liang. Liang celis ya. Naudzubillahimin. Jadi Rasulullah turun di tempat yang keempat di Baitul Lahmi, adalah tempat dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalam oleh ibunda Siti Mar. Kemudian Rasulullah berjalan kembali. Tiba-tiba Rasulullah diperlihatkan oleh Allah kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Apa yang dilihat Rasul ketika itu? Hatta ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin, kullama hasadu ada kama kana. Ngerti kagak? Emang kelihatan kedipnya ke orang ngerti. Bo, Rasulullah lihat ada rombongan orang yang lagi nanam padi sekarang, panennya juga sekarang. Aneh nggak, Bu? Kalau di kita nanam padi sekarang, kapan panennya? 3 bulan yang akan datang baru panen, betul? Tapi yang dilihat Rasul ketika itu, nandur harita, panen juga harita. Nandur sekarang, panennya juga sekarang. Ketika dipanen itu padi, bukannya habis, nambah banyak. Diarit sepon jadi 10 pon, diarit setangkai jadi 10 tangkai, diarit sedapur jadi 10 dapur, diarit di depan, di belakang jadi, mali ke belakang, di samping jadi, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kata Rasulullah, Jibril, man haula'i? Siapakah itu Jibril? Siapa itu orang yang nandur sekarang, panen sekarang, terus panennya kagak habis-habis? Itu siapa Jibril? Orang mana Jibril? Maka Jibril ngejawab, haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanah bisab'i mi'ati di'afin wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Itu jawaban malaikat Jib. Yang ibu-ibu orang ngerti nggak, Bu? Iya, kata saya orang ngerti. Kalau dibahasakan bahasa kita mah begini, Jibril, siapa itu orang? Orang mana, Bril? Jibril ngejawab, ya Rasul, itu adalah umatmu, orang gendong. Amin. Orang yang kayak apa? Dia yang lagi panen, yang lagi nandur sekarang, panennya kagak habis-habis, adalah contoh orang yang sewaktu hidup di muka bumi selalu berjihad fisabilillah. Selalu mengorbankan hartanya di jalan Allah. Punya duit pakai rajaban, punya duit pakai muludan, punya duit pakai bangun masjid, musola, majelis taklim, pondok pesantren, bager ke fakir miskin, sayang ke anak yatim. Dialah orang baik, ahli sedekah. Pahala ganjarannya akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Amin. Satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Makanya kita semua jadi umat Rasul kudu balalager, kudu daek sidek. Osok tara ibu sedekah. Sok nu gede, sok nu leutik. Eta di dompet ada duit 150-an, 20-an, 10-an, 5 ribuan, 2 ribuan, anu mana nu keluar. Oh. Berarti anu hadir lolobana kena virus corona. Kunaon gitu disebut virus corona, dialah koret kabina-bina. Aya duit ratusan gak yang keluar kuat dibebaskeun deui ulah sia mah jeung mayar emok. Duit gocap arek ngajol keluar dibebaskeun deui jeung mayar baju saragam.
20.000 diasupkeun jeung bali beas. Ieu bae cenah ya 03 abu-abu. Budak henteu beukieun eta mah. Masya Allah tabarakallah Bu. Rasulullah ningali golongan jelema bager diganti ku Allah pahala ganjarannya berlipat ganda moal seep-seep. Yeuh model kieu rajaban yeuh. Anu ngalorkeun duit 100.000, 200.000, 500.000, anu 1 juta, anu 20.000, 10.000, anu 2.000 ge loba jigana. Loba nu mere 2.000. Aya nu teu mere aya. Ya Allah, mana nu teu mere aya Allah. Mere hanteu ngomongkeun we ka panitia. Eta biasa nu kos kitu tah sok aya bae di mana bae ge. Panyakit eta nu kos kitu tah. Mere teu dae. Ngomongkeun beuki. Aya anu mana jelemana? Eraun eta ngakuna ge. Aya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan urang gendoang kabeh ulah aya anu koret. Aya nu koret eueuh. Tuh da ibu-ibu mah tibang karek kagirimisan sautik ge geus robah. Rasulullah mah komo berjalan di Mekah ke Palestina naik ka luhur ka langit ka-7. Urang mah tibang karek kagirimisan ge geus sieun. Ibu, jadikan hujan ini hujan barokah. Kadituna barokah. Aduh, barokah kadituna barokah. Sok teu naon neangan tempat yang kira-kira aman, tapi insya Allah dijamin ibu calikna di dieu bari jeung kahujanan nanti di yaumil qiyamah akan menjadi saksi dan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi akan mendapatkan nilai plus. Naon plus naon saja buara raseuh. Lanjut. Ya lamun kahujanan arek bubar apa moal? Bubar apa moal? Dangukeun ku ibu. Ada salah satu hadis mengatakan, dangukeun. Di mana-mana aya pangajian samodel kieu, dengekeun we ya. Di mana aya pangajian model kieu, Allah nurunkeun malaikat. Eta malaikat tugasna nyabutan dosa nu aya di awak urang. Karasa teh dicabut dosa. Moal karasa, mun karasa mah pingsan ibu. Sabab gedean kena dosana daripada awakna. Eta dosa dibawa, digembol ku malaikat, dipican ku malaikat ka luhur gunung. Barang nepi ka gunung, malaikat mawa dosa urang gendoang. Cek gunung malaikat mawa naon dosa urang gendoang buah. Cek gunung ampura kaula moal narima di dieu geus loba dosa pican be ka ditu ka laut. Malaikat ditolak ku gunung, mangkat ka laut Bu mawa dosa urang gendoang. Tapi nyampe di laut, lautan demo tidak mau. Cek laut maaf, ya malaikat di dieu geus loba dosa, bawa deui ka ditu ka gandoang. Malaikat balik deui ka gandoang mamawa dosa. Masya Allah tabarakallah bingung ya malaikat. Begitu di perjalanan cek Allah malaikat rek ka mana? Arek mulangkeun dosa ka ibu-ibu nu keur halal hadir. Emang kunaon? Di lautan ditolak, di gunung oge ditolak. Kumaha cek Allah? Jangan malaikat. Berhadir ku kaula geus dihampura dosana. Jalma nu keur talabul ilmi geus dihampura dosana. Terus kamanakeun Allah, ieu dosa sakieu lobana. Tong dikamanakeun malaikat cekel bae ku maneh. Lamun geus dicekel eta dosa cicing, berdirilah engkau di ujung-ujung jalan, berdirilah engkau di ujung-ujung gang. Mun aya jelema nu hadir balik ti heula samemeh doa, bikenkeun eta dosa ka manehna. Pokona nu hadir balik ti heula eta ngagembol dosa kabehan. Hayu njung rek balik malos, los ka ditu geura balik ka ditu. Aya nu hadir sok balik ti heula aya. Eta tanu ngagembol dosa nu kitu. Amit. Asal geus dibagi berkat aing marek balik lila nungguan kiai mah. Biasana ibu-ibu nu kos ka ditu mah biasana. Betul Bu? Yo angin luar biasa Bu. Wow, Masya Allah. Meni jika di film teh ngangkelebek itu. Nah itu harodangan kitu sing beledu kana son. Lanjut. Jadi Rasulullah yang pertama kali melihat orang yang baik ahli sedekah diganti ku Allah ganjaranna 700 kali. Berjalan kembali Rasulullah, Basaru berjalan kembali di atas punggung buruk. Tiba-tiba Rasul melihat rombongan manusia yang digiring seperti kambing, digiring seperti kuda, seperti sapi, seperti kebo. Eta jelema digiring jika sato. Bahkan disabetan ku malaikat, dipukul sama malaikat, dikasih makan kayu borek dan kayu jakum, bahkan bara api neraka dimasukin ke dalam mulutnya. Na'udzubillahi min. Jadi Rasulullah melihat orang yang digiring kayak kambing, kayak sato, kayak binatang, dipukulin,
Dikasih makannya kayu borek sama kayu jakum. Ada enggak di Gendoang kayu borek, kayu jakum? Kagak ada, karena itu tumbuh-tumbuhan yang jadi di dasar neraka jahanam. Pohonnya bersisik dan juga bau pahit rasanya. Emang Ustazah tahu? Lah tahu lah. Emang Ustazah pernah ke sono baca kitab? Ya Allah, emang kapan ke sono mati juga belum? Kemudian apa kata Rasulullah, man haula ya Jibril? Siapakah itu Jibril? Kenapa orang digiring kayak kambing, kayak binatang? Dikasih makannya kayu borek, kayu jakum, bahkan bara api neraka dimakan. Itu orang seperti apa? Orang mana Jibril? Maka Jibril menjawab, ya Rasul, itu adalah contoh umatmu. Dialah orang Gendoang. Orang yang seperti apa Jibril? Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak pernah bersodakoh. Ngelihat orang rajaban diam-diam wae, ngelihat orang yang maulidan dia diam aja. Ngelihat masjid dibangun pura-pura kagak lihat. Ngelihat anak yatim lewat pura-pura kagak lihat. Dialah orang pelit, orang kumet, orang bakhil, buntut kasiran. Na'udzubillahi min. Ada enggak orang Gendoang yang koret? Ada enggak orang Gendoang yang bakhil? Yang mana orangnya? Nih dengerin orang koret, dengerin. Biasanya orang koret lagi ngopi sama anaknya di depan rumah, ada panitia lewat, dia ngumpet. Panitia masih udah kelihatan dari jauh tuh. Bocahnya lagi ngopi sama emaknya, apa disepak kakinya? Tutupin pintu, tutupin pintu. Emang apa mak? Oh no, ada panitia. Nurul Iman itu mau lidah, mau rajaban, pasti mintain dana sama kita. Udah kalau nanya emak, bilangin emak belum balik. Bocahnya siap jadi satpam depan rumah, emaknya ngumpet dalam. Datang panitia cekar sama rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tong emak ada. Kata emaknya belum balik. Ada yang begitu ada. Bocah mah jujur, emaknya yang gede wadul. Ibu kalau belum punya duit ngomong yang benar ke panitia. Panitia gak bakalan maksa. Betul? Ini mah koret dipiara. Masya Allah, tabarakallah. Dengerin koret. Kagak pernah akan bahagia orang yang koret. Di dunianya susah, di akhiratnya apalagi. Karena orang koret mah boro-boro buat orang lain, buat bibirnya gesai. Orang koret bawa duit pergi ke pasar kagak bakalan begi yang mah. Bawa duit nih orang koret nih, duitnya banyak banget, dompet tapi mepet. Habis panen. Pergi ke pasar. Oh, lagak legeg. Jalan ke sana kemari, pala pilih, tangannya sampai bentik. Bang ini daging berapa bang? 150 sekilo. Mahal amat. Cepet meren. Kata tukang daging, ya amit-amit udah bilang zalim. Kagak jadi abang mahal. Kagak jadi beli daging. Datang lagi ke tukang telur. Ke tukang ayamnya dulu. Datang ke tukang ayam, bang ayam berapa? 40 sekilo. Ambung mahal toing. Pindah lah. Pergi ke tukang lauk, ya Allah, bang ikan bandeng berapa bang? Bolak ibu hari gitu, pala ikan sampai copot. Amit-amit. Dibeli mah kagak. Lari lagi ke tukang telur apa pada pecah, dibeli mah kagak. Amit-amit orang koret bolak-balik untung ujung-ujungnya dia beli oncom. Lah oncom 5.000 dapat seplastik. Kepake 3 hari. Ditaruh di kulkas sampai bulukan oncom. Sekarang digoreng, besok belak utak, besoknya lagi dipepes. Uyuhan kagak ketombean makan oncom. Ada yang begitu ada. Koret jangan kebina-bina tuh. Kagak bakalan dibawa pulang. Ibu duit kita yang banyak kagak bakalan dibawa mati. Karena orang mati mah kagak ada yang bawa Tapi kan apa-apa gitu udah pakai duit Ustazah. Betul, memang betul. Tapi ada nggak orang yang asli mati bawa duit? Lah kali dia mau orang kaya Ustazah, kain kapannya yang ada kantongan boleh ngongkon. Boleh apa kagak? Bu, orang mati bawa duit. Kalau misalkan ada orang bawa duit mati mau belanja di mana kagak ada apa di sono mah. Kagak ada aplak, kagak ada mall, udah mati mah ya Allah. Kagak ada yang kita bawa koret, makanya jangan suka kor. Tuh ada yang rajaban, kasih buat rajaban. Misalkan kan kepanitiaan lagi ngeriung nih panitia. Kata Bu Karsam, ibu-ibu ini kita mau ngadain rajaban, bagaimana ya? Ya kata orang kaya-kaya nih yang ikut, tenang, urusan konsumsi saya yang beli. Hebat nggak kalau begitu?
Kata seorang lagi, tenang urusan tenda dan sound system saya yang bayar. Orang kaya atuh lagi yang punya duit banyak, tenang ustazah gua yang bayar. Woi. Jadi yang paling kaya tuh yang bayar ustazah mah biar agak mahalan dikit. Yang satu lagi tenang beras mah saya yang tanggung jawab. Satu lagi tenang saya airnya yang bawa. Kata satu lagi tenaganya saya biar yang masak. Kagak banyak beras kagak ada yang masak kagak bakalan matang. Betul. Yang satu duitnya, yang satu kuenya, yang satu tenaganya. Kata seorang lagi tenang urusan yang makan mah saya. Kagak ada yang makan mau mubadir empok. Betul apa betul? Tapi jangan cuma doyan makannya doang. Ini mah matang sop bawa rantang bawa ke rumah. Bikin pais habis sama pengejek. Yang hadir masih sisanya doang. Betul. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Makanya jadi manusia jangan suka koret, jangan suka po. Karena ketika manusia mati tidak ada yang kita bawa. Semuanya kita tinggalin. Sawah banyak kita tinggalin, duit banyak kita tinggalin, mobil bagus kagak ngikut, rumah gedong kagak digendong. Betul apa enggak? Kita mati enggak? Dengerin, manusia itu endingnya akan mati. Semuanya akan mati tanpa terkecuali. Semua makhluk hidup semuanya akan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban yang bernapas bakal ngalamin mati. Paeh KBG presiden. Paeh mati. Ikutin saya, kata saya paeh ya paeh. Gubernur paeh. Bupati, camat, lurah, wakil, komo RT mas ya. Ustazah kiai ajengan bakal maut sia ulah paeh ke kiai mah songong. Ih aing. Kiai paeh gila ngadengena oge. Presiden mah paeh baroda teuing geus loba ieu gantina. Jokowi belum mati sudah banyak calon presiden, betul? Kang Emil belum turun, gubernur sudah banyak calon gubernur, bupati belum turun sudah banyak seleksi calon-calon bupati, camat belum turun sudah banyak gantinya, lurah baru 2 tahun ngejabat sudah banyak calon-calon lurah, wakil sudah ada persediaannya, komo RT mah di Arab matinya oge. Ada RT ada, maafin saya teh, kenapa saya begini karena saya idola sama RT. Kok bisa ustazah idola sama RT? Kan kasihan RT mah gawe paling capek, gaji paling kecil. Betul apa betul? Makanya kalau ada apa-apa di masyarakat paling dulu siapa yang didemo? Kalau ada ibu-ibu kagak kebagian BLT siapa yang dicari? Kalau ada yang kebagian bansos siapa yang diomelin? Kalau ada ibu-ibu kerampokan kepalingan, apa namanya ibu? Kalau ibu kepalingan kecurian, siapa yang diinterogasi paling dulu? Kalau ada emak-emak mau ngelahirin bukan perajin, bukan dukun beranak yang dicari sekarang mah. Kalau ada randa, janda, hamil duluan siapa yang dicari? Hidup RT. Kita doain RT biar panjang umurnya. Tapi jangan panjang-panjang teh. Takutnya orang udah pada mati dia masih hidup baik dewekan. Siapa yang mau ngurusin RT? Ya Allah. Udah, makanya ibu kita kudu sadar semua, hidup kita ini hanya semen. Jangan kau pelit-pelit hidup di muka bumi. Karena harta yang engkau punya semuanya titipan dari Allah. Ujung-ujungnya akan diambil lagi sama Allah. Betul? Makanya jangan sombong, jangan koret orang yang punya harta. Mudah-mudahan orang Genduang mah tidak ada yang koret. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Baru 2, 1 orang baik diganjar sama Allah berlipat ganda, 2 orang koret. Diapain bu orang koret bu? Digiring kayak kambing, dipukulin sama malaikat, dikasih makan kayu dore sama kau jago makan sih orang koret. Pasaru berangkat lagi Rasulullah, tiba-tiba Rasul melihat hatta ala qaumin turdakhu ru'usahum kullama rudikhat adat kama kanat wala yaqturu anhum. Melohok ibu-ibu orang ngerti. Rasulullah melihat ada orang yang dipukul kepalanya sampai hancur. Ketika hancur balik lagi bulat, dipukul lagi, hancur lagi, bulat lagi, dipukul lagi. Hancur lagi, bulat. Teureun. Cakar Rasulullah, man haula ya Jibril? Siapakah itu Jibril? Kenapa kepalanya sampai dipukul seperti itu? Ketika hancur balik lagi, dipukul lagi, siapa itu Bril? Orang mana Bril?
Orang gendong. Lah Jibril nggak jawab, ya Rasul, itu teh umat kamu, orang mana, orang gendong. Orang yang kayak apa Jibril? Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usahum 'anis shalatil maktubah. Ya Rasulullah, itu orang yang dipukul kepalanya adalah orang yang suka meninggalkan sholat fardu 5. Sujudnya tidak mau, kepalanya tidak mau sujud kepada Allah, suka meninggalkan sholat, suka melalaikan sholat. Dialah orang yang dipukul kepalanya sama malaik. Ada enggak yang enggak sholat digendoang? Ada enggak yang belum mau sholat digendoang? Berarti benar itu yang dipukul kepalanya teh orang gendong. Na'udzubillahi min. Makanya ibu-ibuku sekalian, ibu-ibuku tercinta, janganlah berani meninggalkan. Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa orang mendirikan sholat, maka orang itu mendirikan agamanya. Barang siapa orang yang meninggal sholat, maka orang itu merobohkan agamanya. Makanya kita jangan sampai merobohkan agama kita. Yuk kita sholat fardu 5 waktu. Karena ancaman orang yang meninggalkan sholat 1 waktu yang kita tinggalkan 80 tahun kita diancam dalam neraka. Na'udzubillahi min. Bu, sewaktu 80 tahun. Makanya udah berapa waktu yang ibu tinggalin, kehitung apa kagak? Kagak saja. Kemarin saya mau hajatan seminggu orang sholat-sholat. Dari mulai nyebar surat undangan, saya mesen ini, mesen itu, panjer ini, panjer itu, ngebagiin surat undangan, belum bikin kue ini, kue itu, kue tetek, kue bengek saya bikinin. Orang hari sholat-sholat acan, cuman mau hajat sudah ninggalin sholat. Apalagi waktu hari haknya, hari hajatannya, bukan hanya sahibul bait yang kagak sholat, semua yang bantu-bantu kagak sholat. Tukang masak di belakang 6 orang kagak sholat. Jujur, betul? Tukang jaga perasman 6 orang kiri kanan kagak sholat, sayang sama bedak takut habis. Tukang sound system, tukang tenda juga kagak sholat. Si kebayan yang suka bawain piring kotor juga kagak sholat, betul? Sahibul bait kagak sholat, keberatan gelung segede bakul. Kau mau pengantin laki, pengantin perempuan kagak sholat, boro-boro sholat ke ARG kagak boleh, takut Berarti hajatan ngumpulin orang yang kagak sol. Ditambah lagi hiburannya organ tunggal. Naik ke panggung semuanya pada goyang. Ada yang begitu ada. Udah kagak tahu umurnya udah tua, cucunya udah belatak. Naik ke panggung goyang. Minta lagu-lagunya apa? Alamat palsu. Kemana, kemana, kemana. Cucunya di bawah ngeliatin emaknya lagi joget. Ada yang begitu di mari, ada. Ada yang begitu, ada. Sadar manusia. Hidup di dunia pengennya duduk ah. Emang kenapa? Emang kagak kelihatan? Yang di belakang emang kagak kelihatan? Kita kudu berdiri baik, tapi kalau boleh saya berdiri tambahin plus. Tenang, Ibu Karsem masih tebel. Ongkirnya ditambah katanya, Bu. Allahu Akbar. Ibu atuh saya teh capek berdiri wae teh 1,5 jam, mengkading tiap hari sehari ada 3 panggung, 4 panggung. Pegel saya. Kesian sama orang yang ngerekam, balik lagi karena kalau berdiri saya kagak ada palanya. Betul Bu? Saya ingatkan ibu jangan suka ninggalin sol. Karena sholat adalah kewajib. Kalau kita berani ninggalin sholat Bu, sholat boro-boro ditinggalin, kita akhirin waktunya juga jangan. Ini kan udah kebiasaan ibu mah. Dohor, sholat jam 2. Asar jam 5. Maghrib nungguin maghrib, ngampin-ngampin ayam dulu, kambing diampi-ampin. Sholatnya udah gelap baru sholat. Betul? Sholat isya bukan nungguan azan, tapi nungguan iklan. Yang ketawa pasti merasa itu. Subuhnya kesiangan, betul apa enggak? Itu masih mending diakhirin. Ada lagi yang lebih parah lagi seperti ini nih. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Itu lagu judul qasidah. Judulnya apa saya tanya sama grup qasidah, itu lagu judulnya apa? Saya namain itu lagu judulnya Bebeakan. Udah kagak keboro sholat acan.
Betul apa betul? Makanya rugi hidup di muka bumi kagak sholat. Ibu pulang nanti ke akhirat kagak ada yang ibu bawa. Karena amal yang ibadah yang pertama ditanya ketika mati adalah sholat. Sekali ibu tinggalin 80 tahun diancam dalam neraka. Terserah ibu mau disiksa apa mau kagak, itu terserah ibu-ibu. Betul bu? Cuman saya tegesin, orang yang kagak sholat dipukul kepalanya sampai hancur. Ketika hancur balik lagi, ditinggang lagi, dihancur lagi, terus kagak henti-hentinya. Na'udzubillahi min meluho kepada takut meruna. Basaru berangkat lagi Rasulullah terusin. Ketika itu Rasulullah melihat ada rombongan manusia yang lagi dilelepin di air darah, di air nanah. Ketika timbul kepalanya dilempar sama batu sama malaikat sampai hancur kepalanya. Kelelep lagi ke air darah, ke air nanah, timbul lagi, dilempar lagi pakai batu, terus teureun-eur. Kata Rasulullah, Jibril, siapa itu Jibril? Orang mana Jibril? Mending udah pada sadar hati, udah nengklok buat. Orang dengklok katanya. Orang dengklok mau madewekan doang, ibu yang kebanyakan orang genduang. Kata Rasulullah, Jibril itu siapa Jibril? Kenapa dilelepin di air darah, di air nanah sambil dilempar batu sama malaikat? Siapa itu Jibril? Maka Jibril ngejawab, ya Rasul, dialah manusia pemakan riba. Dia yang suka memakan uang renten, yang suka merentenkan uang, yang suka meminjamkan uang dengan bunga. Dialah ibu-ibu yang suka duduk di bank emok. Ada yang begitu ada. Orang doang ada yang suka emok. Banyak. Jangan-jangan ini nasabah semua ini. Dengerin tukang emok, dengerin. Saya tanya, ada nggak tukang emok yang kaya? Hasil daripada emok ada nggak yang kaya raya? Agak, boro-boro kaya, perabotan habis dijualin. Kalau mau setor gidir hilang. Mau setor lagi kuali hilang. Minggu depannya lagi kolor dijual. Kagak ada yang kudu dijual, lakinya digadein, dianya pergi ke Arab. Ada yang begitu? Ada. Dengerin pemakan riba, dengerin. Ada yang suka nginjemin uang ditambahin, ada. Ada yang minjam 1 juta jadi 1.200.000, ada. Ada yang meminjam 100.000 jadi 120, ada. Dialah orang pemakan riba. Maaf, bukan ustazah yang mengharamkan riba, bukan kiai yang mengharamkan riba, Allah yang mengharamkan riba. Bu, ibu, ditepokin air apa pada jatuh. Astagfirullahaladzim. Ibu jangan suka marah sama ustazah. Ustazah mah kagak tahu keseharian ibu-ibu. Saya tidak tahu siapa yang punya emok, siapa yang punya utang ke bank. Saya kagak tahu. Itu urusan ibu. Tugas saya dari rumah kemari Tabligul Islamiyah untuk menyampaikan hukum-hukum Islam. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Keterima syukur, kagak keterima bodoh amat. Betul bu? Saya hanya mengingatkan saja, pemakan riba akan dilelepin di air darah, di air nanah, dilempar batu sama malaikat, kagak bakalan masuk surga karena di badan kita mengalir barang-barang yang haram. Kecuali ibu, meskipun ibu sudah banyak dosa, ibu suka pinjam uang seperti itu karena kebutuhan, tapi ibu taubat sama Allah, baca istighfar, Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Makanya cukup untuk sampai saat ini, kedepannya ibu jangan suka pinjam uang itu lagi. Siap ibu-ibu? Siap ibu-ibu? Ya siap ya, sekarang mah kagak pinjam, saja lagi hadir sekarang. Lah tahu besok-besok mah di rumah, bodoh amat, ibu ini yang dilelepin bukan saya. Betul bu? Lanjut. Pemakan riba dilelepin di dalam air darah, air nanah, dilempar batu sama malaikat. Mengkaning ini semuanya nasabah emok. Berjalan kembali Rasulullah, tiba-tiba Rasul melihat rombongan perempuan, kagak ada laki-laki, cukup perempuan saja. Emang pada kemana laki-laki saja? Laki-laki udah dibebesin paling dulu. Ibu-ibu, rombongan ibu-ibu seperti apa? Rasul melihat rombongan wanita yang lidahnya panjang 60 hasta. Segimana 60 hasta saja? 30 meter. Lidah panjang 30 meter. Itu lidah dibelit-belitin ke lehernya. Sementara air panas yang mendidih dimasukin ke mulutnya. Hancur semua usus yang ada di dalam perutnya. Rasulullah sampai nangis. Jibril, man haulai? Siapa itu perempuan Jibril? Jangan-jangan orang gendongan Jibril.
Lah kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, itu orang gendoang." Ibu-ibu yang litanya panjang dimasukin air panas, ibu-ibu yang suka ngomelin laki. Ada kagak? Makanya orang gendoang jangan suka ngomelin laki. Kecap-kecap. Karena laki-laki, bapak-bapak kalau banyakin diomelin sama ibu-ibu bukannya pinter, kalah blow on. Lihat laki-laki kalau banyak ngeblengep itu kebanyakan dijampe sama ibu-ibu itu. Makanya ibu jangan suka ngomelin lanang, kagak boleh, Bu. Makanya ibu-ibu zaman sekarang mah ibu-ibu majelis taklim suka malu-maluin. Ngaji mah ngaji tiap hari, tapi sama laki durhaka setiap hari. Ada yang begitu ada. Laki bagaikan babu. Pagi-pagi udah ngeledok wedangdan. Kata lakinya, "Mak, mau kemana?" "Ngaji, gua mau ngaji." Itu bocah kalau bangun mandiin, sekalian suapin. Lu juga mau makan, sudah ada di Kosmos. Beli lauknya sama gua, orang ngari masak. Emang mau kemana? Kosidahan, gua mau kosidahan. Ada begitu ada. Bagian ibu pergi ngaji, kalau telajak ibu kayak gitu sama laki kagak bakalan masuk surga. Urusin dulu suami di rumah, anak urusin dulu, baru ibu ngaji, izin sama suami, cium tangan, suka enggak? Suka enggak? Meluncak sama laki. Rajin ngaji, rajin sholat, puasa rajin, kemana-mana rajin. Rajin lagi ngomelin lanangnya, ibu kagak bakalan masuk surga. Lidah ibu panjang 60 hasta, dimasukin air panas karena ibu suka ngomelin bae suami. Cukup mulai sekarang, stop, jangan marah-marah sama suami. Biarpun kita pusing, biarpun kita bagaimana, terima saja apa adanya, ya Allah. Tapi suami jangan kebangetan. Sadar suami, kalau ibu-ibu kagak, kalau bapak kagak mau diomelin sama ibu-ibu, bapak kudu sadar diri. Betul. Istri itu butuh banyak pengebutuhnya. Belum lagi utangnya banyak, bocah pengen jajan, beras mahal, gas mahal, betul. Kita juga ibu-ibu pengen cantik, pengen glowing, pengen ke salon kecantikan, kagak bisa pakai BPJS, bapak. Betul, Bu. Makanya bapak kalau pengen istrinya soleh, duluin bapak yang soleh. Kalau bapak ingin istrinya baik, duluin bapaknya yang baik. Karena perempuan adalah makmum, makmum adalah bapak adalah imam. Jadi makmum bagaimana? Imam, betul. Imamnya baik, makmumnya juga baik. Imamnya soleh, makmumnya juga soleha. Imamnya galak, makmum tambah galak. Bisa jadi nyekek ongkos ya bapak. Makanya di saat ini ibu saya katakan, perempuan yang suka ngomelin laki nanti lidahnya panjang 60 hasta. Maka mulai sekarang cukup, ibu jangan suka marah-marah sama suami. Lanjut. Rasulullah melihat lagi rombongan wanita. Wanita lagi baik, lanang kagak ada. Udah dikata laki mau udah duluan mabes. Rasulullah melihat rombongan perempuan yang mukanya diganti dengan muka tikus, badannya orang, mukanya tikus. Kemudian Rasulullah Jibril, itu orang gendoang ya. Iya Rasul, masa aku udah disebutin orang break-break, kan ini orang gendoang. Betul Bu. Nah barangkali ada yang kayak gini ge. Emang itu orang seperti apa Jibril? Kenapa mukanya diganti dengan muka tikus? Jibril menjawab, ya Rasul, dialah perempuan yang suka ngerobetin kantong suami. Ada enggak? Ngomongnya cuma mau nengok doang. Cuman mau ngeliat ada duit apa kagak di dalam kantong laki, diliatin. Nemu duit 2 juta. Lah ini laki punya duit 2 juta gede amat, kagak bilang-bilang ke gua. Gak taunya mah itu mah titipan doang. Makanya ibu jangan suudon sama suami. Makanya bapak jangan pelit sama istri. Kalau bapak pelit nanti perempuannya istrinya ngerobetin kantong mulu. Nanti kalau udah mati jadi tikus. Naudzubillahi min. Kemudian Rasulullah berjalan kembali. Ini udah banyak banget ini kejadian. Ngelihat orang yang baik, ngelihat orang yang koret, ngelihat orang yang kagak sholat, ngelihat orang yang suka makan riba, ngelihat orang yang suka ngomelin suami, ada lagi perempuan yang suka ngerobetin kantong. Kemudian Rasul melihat lagi rombongan wanita lagi baik. Kok perempuan semua saja lah, emang Rasulullah ketika Isra Mi'raj ngelihat dalam neraka itu kebanyakan perempuan yang disiksa Bu. Terus apalagi Rasul melihat rombongan wanita yang rambutnya digantung di pelepah korma. Tangan dan kakinya diikat, kemudian ular dililitkan ke tubuhnya. Serem enggak Bu? Atut enggak Bu? Cieun.
Dengerin makanya. Kata Rasulullah, Jibril itu orang seperti apa? Mau ditanya orang mana? Orang udah pasti orang gendoang itu mah. Itu perempuan kayak apa Jibril? Dia yang rambutnya digantung di pelapa korma, kemudian badannya dililit ular, adalah perempuan yang suka membuka auratnya. Pakai kerudung sebuat ngaji doang. Di luar ngaji kagak pernah pakai kerudung. Di rumah suka pakai pakaian pendek, panjangnya panjang tapi nyepet sama badan. Ada yang begitu, ada. Bener orang gendoang, kagak salah lagi. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang suka buka aurat, ingat, sadar kita udah tua. Aurat mah boro-boro, yang muda yang tua ge sama, kagak boleh dibuka. Betul Bu? Kerodong pakai biar ada, biar namanya biar lekat dengan kepala kita. Jangan sampai ibu buka. Nah ini mah kalau hadiran pakai kerudung, pulang ya ke rumah, belum nyampe rumah masih di jalan kerudung udah di pundak. Alasannya harudang, 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 panas, panas, panas. Emang hawana panas pakai kerudung mah, betul apa enggak Bu? Kalau kagak terbiasa ibu kagak bakalan betah pakai kerudung. Tapi kalau sudah dibiasakan, harus dibiasakan. Karena kita perempuan Islam, Islam itu harus menutup aurat. Dari mana yang harus kita tutup? Jami'u badaniha, sekujur badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Satu lembar rambut yang terlihat oleh laki-laki lain mahram kita, maka rambut itu akan menjadi ular yang akan menggigit kita. Na'udzubillahi min. Tapi bodo amat sih kalau kagak mau mah terserah ibu. Arek dikiriting, arek diribonding, arek disemoting, arek dibelancing, bodo amat. Bodoh bubuk ibu barina oge anu digantung lagi ke ibu di ditu lain saya, maaf. Saya mah cuma ngabilangin doang, yang suka membuka aurat digantung rambutnya di pelapah korma. Yang suka membuka auratnya. Maka pakaian perempuan Islam, pakailah pakaian Islam yang panjang, kakinya pakai kaos kaki, lehernya juga ditutup. Betul apa enggak, Bu? Rapi kayak ukhti, yang kelihatan matanya doang. Lo kayak gitu mah nemen-nemen teuing saya kagak mau. Ini mau pakai ukhti. Saya tadinya mau kemari mau pakai ukhti, takut ibu Karsem orang kenal sama saya. Tadi kagak disambut, saya mana usahanya, ini mah ukhti yang datang. Disangkanya saya teroris. Padahal itu bagus menutup aurat, betul apa enggak? Cuman agak sulit kalau makan kata saya mah. Bagaimana makannya tuh yang pakai cadar, disingsatin dulu, masuk ke kayak gajah. Bu, ibu. Pakai baju yang panjang ya Bu ya. Meskipun panjang juga kalau nyepet maka auratnya kelihatan, lekuk tubuh kita kelihatan, sama aja itu juga aur. Kudu tahu diri kita udah tua, badan udah gede, gemuk, pakai baju nyepet. Orang mah kemana-mana pakai baju panjang, orang menyiptain legging buat daleman, buat pakai kondangan. Lah ini kondangan pakai legging. Udah mah betisnya segede kedebong pisang. Bujurnya segede bakul. Pakai legging, apa kelihatan gurat tubuhnya, ya boro-boro RT usah dia ngeliatin. Lah berarti ustaznya normal murun ya. Allahu Akbar. Lanjut. Rasulullah melihat lagi rombongan manusia, laki-laki dan perempuan lagi makanin daging. Enak dong saja. Ya iya kalau daging enak mah. Kalau daging matang mah enak. Yang dimakan semua orang itu bukan daging matang tapi daging mentah yang dimakan. Padahal di depannya ada daging matang lagian wangi, makan yang enak. Di sebelahnya lagi ada daging busuk, mentah, bau. Tapi yang dimakan semua orang itu bukan daging matang, daging mentah yang busuk yang dimakan. Ini tangannya larinya ke sana lagi, ke sana lagi. Padahal dia juga jijik, tapi itu terus yang dimakan. Rasulullah bertanya, Jibril, itu perempuan dan laki-laki seperti apa yang makanin daging busuk, sedangkan di depan ada daging yang bagus? Maka Jibril ngejawab, ya Rasulullah, dialah manusia yang suatu hidup di alam dunia. Laki-laki punya istri yang cantik, halal, ada di rumah sedang menanti. Tapi itu laki-laki malah pergi nyariin jablay. Perempuan juga sama, lakinya lagi pada usaha, ada yang ke Kerawang, ada yang ke Tangerang, ada yang ke Cikarang, tapi pacaran sama tetangga. Na'udzubillahi min. Ada yang tukang selingkuh, ada yang tukang zina, daging bosok bagiannya. Ngapain ibu? Udah punya yang halal, suami kita ada lagi usaha, ibu nyari lagi usaha di luar. Na'udzubillahi min. Bapak-bapak juga sudah punya istri di rumah, cantik, cakep, gratis, malah cari yang mahal di luar sana. Betul? Pokoknya tukang zina, tukang selingkuh bagiannya daging busuk. Makanya mulai sekarang ibu setia sama pasangan Bu. Kita setia sama suami kita, jangan ngelihat laki orang, betul? Udah ada yang ada, alhamdulillah, lumayan.
Biarin kurus, biarin kecil, hitam, hidup lagi. Ngapain cari yang cakep, kata peribahasa, mendingan makan singkong nyata daripada makan roti mimpi. Betul. Coba ibu mendingan mana? Mendingan singkong yang ada apa roti yang ngebayang-bayang? Lah mendingan yang ada, ngapain ngebayangin si Aldebaran? Udah kayak laki kita tuh, biarin jenong dekok bagen. Alhamdulillah. Pokoknya perempuan, laki-laki yang suka zina, yang suka selingkuh, apalagi sama tetangga, maka dialah pemakan daging busuk. Naudzubillahi min. Komplit di doang mah apa bae ada. Yang koret banyak, yang kagak sholat ngebadeg, yang suka makan riba, mah ahlinya. Ya Allah, yang suka ngombalin laki emang doyannya. Ya Allah, yang suka buka kerudung emang maunya. Pokoknya semuanya mudah-mudahan pulang hadiran, pulang rajaban ibu semuanya pada taubat sama Allah. Baca istighfar yang banyak karena itu merupakan dosa. Ingat hidup kita akan mati. Kemudian Rasulullah berjalan sampailah di Baitul Muqaddas. Geus nepi ka Masjidil Aqsa ieu cari tanah. Loba keneh ceritanya mah ibu cuman kagak diceritain semua karena kagak bakalan kelar sampai jam 2. Kemudian Rasulullah sampailah di Baitul Muqaddas di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah menurunkan tangga teraje yang disebut Mi'raj, terbuat daripada emas intan berlian. Itu tangga diturunkan dari surga Firdaus. Sahambalannya ibu, tetiannya itu titiannya dari emas dan juga perak, pegangannya dari intan mutiara. Bagus luar biasa. Rasulullah naik ke atas tangga itu. Sampailah Rasul di langit yang pertama, ini yang dinamakan Mi'raj, tabi Isra tadi. Ya bu ya, berjalannya Rasul dari Mekah ke Palestina, dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah naik Mi'raj, mana? Kemana? Ke langit yang pertama. Tibalah Rasul di langit yang pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Catat, Nabi Adam ada di langit yang barangkali ibu mau ziarah ke sana ke bapak kita, barangkali ada di langit yang pertama. Barangkali mau ngadain acara nih rombongan, kita ziarah, kemana jaranya? Ke langit pertama. Ke abah kita Nabi Adam. Ada langit yang pertama, kan biasanya ibu-ibu kayak gitu. Kompak banget diajak kul ajabar, jalan. Kita jarah Banten, ngabreng. Dijarah kemana-mana mau. Barangkali ada yang mau ngadain jarah ke sono, saya mengikut. Di langit pertama Nabiullah Adam alaihis. Summa urija ila sama'is saniyah. Naik lagi ke langit kedua, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihis. Di langit yang ketiga Rasul berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, nabi yang paling cakep, yang paling ganteng, yang paling kasep, Nabi Yusuf. Bu, di langit keempat Rasul ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Catat sebentar lagi saya tanya. Langit kelima Nabi Harun alaihi salam, langit keenam Nabi Musa alaihi salam, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi. Coba apal enggak? Langit pertama Nabi, langit kedua Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Id, 5 Nabi Ha, 6 Nabi Mu, 7 Nabi Ibrahim. Alhamdulillah kita sudah nyampai langit ketujuh. Kemudian Rasulullah naik kembali di atas langit ketujuh. Kemana? Ida sidratil muntaha. Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha Rasul berpisah dengan Jibril tercinta. Jibril, kamu tunggu di sini, aku mau naik lagi ke atas. Kenapa Jibril tidak diajak? Jibril tidak diizinkan masuk, hanya Nabi yang diizinkan masuk. Rasul naik lagi ke atas Sidratil Muntaha. Kemana? Ke Mustawan, ke awang-awang, ke rob-rob, ke Bakosain, alam lahud. Di alam laut tempat yang paling tinggi Rasulullah berjumpa dengan zat Allah subhanahu. Sajidan, terus sujud Rasul di hadapan Allah. Ketika Rasul sujud, Allah berkata kepada Nabi kita, ya Muhammad sal tu'ta. Wahai Muhammad, coba katakan apa yang kau inginkan akan aku berikan. Jadi Rasulullah ditawarin sama Allah, pengen apa Muhammad? Akan aku berikan apa yang kau inginkan. Apapun yang kau inginkan akan aku berikan, kata Allah. Kenapa? Rasulullah itu kekasihnya Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Allah ya Rabbana ya Karim, saya tidak mau harta benda, saya tidak mau jabatan, saya tidak mau kemewahan, saya tidak mau kekuasaan. Terus apa yang kau inginkan Muhammad? Saya Nabi Muhammad SAW menginginkan umat saya semuanya dimasukkan ke dalam surga, termasuk orang gandoang. Amin. Pertadi mah dilelap-lelapkeun ene kasurgakeun. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah itu ingin kita semuanya masuk surga.
Kemudian kata Allah, Muhammad, kalau memang itu keinginanmu akan aku ijabah. Umatmu semuanya termasuk orang genduang akan dimasukkan ke dalam surga. Asal, ada asalnya, tidak musyrik kepada Allah. Ulah munjung ke gunung, ulah muja ke sagara, ulah percaya ke dukun, ulah musyrik ke Allah, maka sebanyak apapun dosa kita akan Allah ampunkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi jaminan umat Muhammad itu semuanya akan masuk syurga, termasuk kita semua mudah-mudahan. Tapi kayak kita mah kayaknya kagak mungkin langsung masuk baik. Pasti kita transit dulu. Transit dulu dah. Emang kenapa gitu? Kan jalan kita tidak selancar yang kita bayangkan. Betul apa enggak, Bu? Kalau dihitung-hitung di dunia ini banyakan ibadah, banyakan maksiat. Saya tanya, banyakan buka Quran, banyakan buka HP. Banyakan megang tasbih, banyakan megang remote TV. Banyakan ibu zikir ngederes apa banyakan ngomongin orang. Lah iya, mana mungkin masuk duluan ke surga. Surga kagak nerima orang yang kotor. Bagaimana lemari, kayak lemari kagak nerima baju kotor. Betul apa enggak, Bu? Masa baju kotor ujuk-ujuk masuk ke lemari, kan mustahil. Diapain dulu itu baju kotor? Rendam dulu. Habis direndam diinjak-injak dulu. Kan medok banget kayak kita mah. Organ oke. Selingkuh oke. Ngebohong oke. Odong-odong oke. Ngombolin laki berarti kayak pakaian mah pakaian kotor, kayak topo lap kita merlap. Direndam dulu, habis direndam diinjak-injak, habis diinjak-injak digilas, habis gilas dikebuat lagi, diperet dulu, habis peret dijemur di tempat panas. Masya Allah, habis di tempat panas baru digosok rapi, licin, wangi, baru masuk lemari. Itulah kayak kita. Kita dosa banyak, masuk alam kubur dosanya banyak, direndam dulu, digosok dulu, lidahnya diguntingin dulu, matanya dicocokin dulu, terus setelah habis dosa kita, barulah kita bersih, disiuk pakai manggul hayat, dimasukin ke manggul hayat, air kehidupan, muda lagi, cantik lagi, baru masuk surga. Lama prosesnya. Makanya jangan banyak-banyak bikin dosa dong. Sekarang ayo istighfar, cicil dosa kita biar diampuni sama Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kan kita tidak tahu hidup kita sampai kapan, tahu kapan kita mati. Tahu bentar habis hadiran, tahu malam, tahu besok. Betul, Bu? Tahu lusa, tahu minggu depan, tahu bulan depan, tahu tahun depan. Belum tentu tahun depan kita bisa ngeriung seperti ini. Betul? Makanya Ibu jangan merasa masih muda, jangan merasa masih sehat, karena banyak orang muda mati duluan, banyak orang sehat mati ngedadak. Betul? Makanya ayo siap-siap dari sekarang perbanyaklah ibadah kepada Allah. Kata Allah, Muhammad, apa yang kau inginkan aku berikan, semua umatmu akan masuk surga. Ayo sekarang udah pulang Muhammad, balik kau ke dunia, bawa oleh-oleh dariku, kasih tahu sama umatmu apa yang harus dilakukan. Kata Allah, katakan sama umatmu Muhammad, kalau pengen selamat masuk surga, jalankan sholat fardu 50 waktu. Bukan 5, 50. Kemudian kata Muhammad, baiklah ya Allah, aku akan kembali ke muka bumi membawa pesan darimu. Rasulullah turun kembali nyampar Jibril yang ada di Sidratil Muntaha. Jibril, ayo kita pulang. Siap ya Rasulullah. Meluncurlah Rasul ke langit yang ketujuh, ada Ibrahim. No comment, Ibrahim diam saja. Turun lagi ke langit yang keenam, ada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad ta'ali bisur'ah. Ngerti kagak? Ngerti tuh? Ta'ali bisur'ah. Kemari buruan. Kalau orang keluaran Arab Saudi, TKW pasti bisa. Kan orang Saudi ngomongnya suka Arab-Araben. Pulang dari Arab ngomongnya Araben. Pergi ke Cikarang belanja ngomongnya ngomong Arab. Orang Cikarang pada meloho. Belanja ini belanja itu, beres nih pulang TKW ceritanya pulang dari luar negeri. Habis belanja udah ngumpul belanjaannya, ngelihat tukang beca. Mang tali. Tukang beca bingung nyariin tali. Ada orang ngerti ge kagak tali. Nah udah nyadar ini mah di Indonesia ngomong bahasa Arab orang-orang ngerti. Betul, Bu? Tali ya Rasul, kata Nabi Musa. Rasulullah nyamperin, ada apa Nabi Musa? Aku mau tanya Muhammad, kamu dikasih apa sama Allah? Gitu kalau kata bahasa orang kita mah. Kalau kan dari aslinya mah bahasa Arab, kan saya kagak bisa ngomong bahasa Arab, ibunya orang ngerti. Betul, Bu? Kamu dikasih apa sama Allah Muhammad? Kata Nabi Muhammad, aku dan umatku diberikan tugas oleh Allah sholat fardu 50 waktu. Itu Nabi Musa kaget luar biasa. Banyak amat Muhammad. Kayaknya umat kamu kagak bakalan kuat deh kalau 50 waktu. Emang kenapa? Umat saya saja tidak kuat. Emang umat saya mah, kata Nabi Musa, tinggi badannya itu 18 meter. Kagak sanggup puasa, kagak sanggup sholat 50 waktu. Lah apalagi umat kamu Muhammad.
Emang kenapa umat aku? Umatmu mah ipis keimanannya, umat kamu mah lemah fisiknya, umat kamu mah kecil badannya tapi gede hutangnya. Kata Nabi Musa, tapi bener kan Bu? Bener kita banyak utang Bu? Gak apa-apa, banyak utang yang penting kebayar. Ya Allah ya Rabbal. Terus kata Nabi Muhammad, terus bagaimana dong saya Nabi Musa? Kalau kamu kasihan sama umatmu, balik lagi sama Allah. Usul Muhammad, jangan pulang dulu, kasihan umatmu kagak bakalan kuat. Rasulullah nurut sama Nabi Musa saking sayang sama kita. Balik lagi sama Allah, sujud lagi. Kata Allah, ada apa? Balik lagi Muhammad. Ya Allah, saya usul jangan 50 waktu, umat saya kagak bakalan kuat. Kata Allah, baiklah Muhammad, aku kurangin 5 jadi 45. Rasulullah turun ke Nabi Musa. Berapa Muhammad? 45, sekarang mah dikurangin 5. Kagak bakalan kuat Muhammad, 45 masih banyak. Balik lagi ke Gusti Allah. Ya Allah, saya usul lagi, dikurangin lagi 5. Terus bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa sampai 9 kali balik, yang akhirnya sholat 50 tersisa. Kata Allah, Muhammad sholatnya sudah 5 waktu tapi ganjarannya tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Jadi kita sholat 5 waktu, ganjarannya seperti 50 waktu. Kemudian Rasulullah turun ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, bagaimana Muhammad? Sekarang udah 5 waktu, saya mau pulang. Nabi Musa, kagak bakalan kuat Muhammad 5 waktu ke umat kamu mah. Kata Nabi Muhammad, saya gak bakalan balik lagi, malu sama Allah, bulak balik bayar dari tadi udah 9 balik. Dari 50 sekarang 5, saya balik lagi, habis merenan. Kata Nabi Muhammad, akhirnya saya akan kembali membawa sholat 5 waktu. Masa umatku tidak kuat 5 waktu acan? Akhirnya Rasulullah kembali ke muka bumi membawa oleh-oleh sholat fardu 5. Jadi sampai sekarang kedengar sama kita dari guru-guru kita, sholat yang wajib yang harus kita kerjakan adalah 5. Tapi benar kata Nabi Musa, boro-boro 50 waktu, 5 waktu masih banyak yang kita tinggalkan. Kamu lamun 50 waktu itu dibawa pulang Bu. Syariatnya kagak ketemu sama Nabi Musa, kagak dikurangin sama Allah. Kita teh wajib sholat 50 waktu. Meren moal aringan bocah-bocah acan. Baru mau bikin bocah sama bapaknya udah kedip-kedipan wae. Baru mau masuk kamar tok-tok dur. Pas sholat dulu, kagak di sholat dulu. Beres sholat balik lagi, udah pegangan tangan, baru masuk kamar, baru mau ke kancing, dapat 2 tok-tok dur, kagak ari sholat dulu. Masuk lagi ke kamar, baru kita tatalu, kata topeng mah baru tatalu. Baru ke raba-raba dikit-dikit, tok-tok dur, kagak jadi lagi. Alah. Sholat ke kita 50 waktu. Makanya ibu kudu bahagia kita jadi umat Rasul. Rasul itu nabi, pemimpin yang sangat baik sama kita, sampai beliau mengorbankan rasa capeknya, rasa malunya ngebelain kita. Akhirnya sholat yang 50 teh jadi 5. Makanya ini yang 5 jangan disia-siakan. Mudah-mudahan berkah maulid, berkah Rajaban, kita semua pulang hadiran rajin ibadahnya. 1, rajin sodak. 2, jangan kor. Yang ketiga, jangan ninggalin sol. Yang keempat, jangan suka makan duit rib. Yang kelima, jangan suka ngomelin suam. Yang keenam, jangan suka ngerobetin kan. Yang ketujuh, tutup aurat. Yang keempat, jangan suka selingkuh, bising makan daging buruk. Naudzubillahi min. Rasulullah naik langit kahiji ada nabi. 2, Nabi Isa dan Nabi. 3, Nabi Yusuf. 4, Nabi Id. 5, Nabi Ha. 6, Nabi Mu. 7, Nabi Ibrahim. Kemudian berjumpa dengan Allah, mendapatkan tugas sholat fardu 5. Mana si Neng? Ndak. Sapwa sini. Minta 1 sayang. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan yang saya hormati, dari sekian tadi yang saya ceritakan mengenai Isra Mi'raj, saya ringkaskan dalam 1 salawat. Biar ibu bisa menjadi pengingat-ingat di rumah. Kalau ibu habis hadiran kadang-kadang lupa. Ini mending di sini ada patokannya untuk mengingatkan kita dengan peristiwa kejadian Islami. Saya tukil dari kitab Dardir untuk dibaca biar mudah dibaca dan mudah diamalkan. Karena ini bentuknya sholawat, jadi kita bisa baca dengan lagam dengan berbeda-beda. Lagamnya terserah Anda, tapi kalau ibu mau ngikutin saya, lagamnya nanti saya kasih tahu. Siap ibu-ibu? Ini kejadian pertama kali berangkat sampai akhirnya mendapatkan sholat ringkas, padat, insya Allah bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tolong jamaah Nurul Iman untuk membagikan kepada jamaah semuanya. Tolong semuanya ngambil, nanti kita baca bareng-bareng. Dan untuk sodakohnya tentunya tidak gratis ya. Ini boleh fotokopi ya, tidak gratis ya. Emang gratis harganya tidak mahal, tapi ilmunya yang mahal. Tolong dong hargain ilmunya, betul nggak Bu? Ya mau ngasihnya 0 tilu we abu-abu. Ajan teh 0 tilu ge atuan warna koneng-koneng saeutik atuh kitu. Ya, tapi urusan sedekah mah kagak dipaksa. Ibu punya ngasih, kagak punya abong.
Silakan jamaah semuanya untuk membagikan kepada jamaah. Tolong Ibu Karsem cantik, jamaah Nurul Iman untuk membagikan. Dengan bawa tempat buat sodakohnya. Sambil bersodakoh, sambil bersolawat bersama kita bagikan solawatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika. Yuk sambil bersalawat. Jangan 1 2 biar cepat. Ya Rasul salam alaika. Sedekah. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Jangan ribut sambil bersolawat. Sedekah mah pakai tangan. Ya Nabi salam alaika. Syaraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mislahus nikmar aina wajah sururi. Barang Bu. Ya Nabi salam alaika. Ayo sambil bersedekah. Yang kita keluarkan untuk sedekah akan diganti berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Maka jangan sayang untuk bersedekah. Uang kecil, orang gede, kita bawa pulang ke rumah tidak jadi apa-apa. Kalau kita sedekahkan insya Allah akan berguna buat kita semua. Bunda tolong bukain Bunda. Bunda. Salawatullah alaika. Anta syamsun badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
lagi bareng. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi wa ala alihi. Jazakillahu khairan katsir. Terima kasih buat semuanya yang sudah memberikan sedekahnya buat sholawat. Mudah-mudahan apa yang ibu keluarkan dalam bentuk sedekah ini mendapatkan ganti dari Allah dengan berlipat-lipat ganda. Uang 2.000, 5.000 dibawa ke rumah kagak ada apa-apanya. Betul Bu? Habis di jalan beli es, beli apa. Tapi ibu sisihkan di sini untuk sholawat. Insya Allah itu uang akan ngalir pahala ganjarannya buat ibu semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yo dibuka sholawatnya, dibuka, siap? Siap. Ya. Tolong perhatikan lagamnya, nanti ibu bisa amalkan di rumah. Bisa jadi sinden musola ya Bu ya. Nanti ibu baca sholawat yang ini, jangan yang jadul baik, orang kan bosan ngedengernya. Ini mau kalau jadi sinden musola itu lagi lah, orang kagak sempat nggak semangat pisan ngedengernya. Udah semuanya sudah siap? Ya. Coba duduk yang rapi. Kita baca sholawat bersama. Baca sholawat mah bagian jeleknya dapat pahala. Daripada nyanyi orang puguh, udah mah kagak enak. Kagak ada ganjarannya. Mendingan sholawatan, betul Bu? Betul. Ini adalah obat galau, obat pusing, obat susah. Kalau ibu lagi bingung, baca ke sholawat biar keras suaranya. Di dalam rumah ibu gugurowokan ya baca sholawat. Kata orang gila merunan dia. Kalau enak suaranya ibu, kalau kita baca sholawat mudah enak didengar dan juga enak diresapi sama kita. Betul? Makanya keluarin suara emas, suara perak, suara tembaga, keluarin Bu. Buat membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tolong dilihatin dulu, jangan diikutin dulu karena ibu belum paham lagamnya. Siap? Ya Rasulullah salamun alaik. Kazol. Ya Rafi'a syani wa daraji, atbataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Pada tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad berisra mi'raj, berangkat dari kota Mekah yang mulia sampai ke Palestina. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, Allah Allah Allah. Coba bisa enggak? Lagam yang mana Ustazah? Hare hare hare, hamko dil se hare. Ngapain hare-hare? Mendingan kita baca sholawat, betul apa enggak Bu? Ya Rasulullah salamun alaik, bareng. Ya Rafi'a syani wa daraji, atbataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Bareng. Allah Allah Allah. Kalau pakai musik teroreng teroreng teroreng. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, Allah Allah Allah.
dengerin aja. Kalau ibu punya HP silakan videokan. Nanti ketika ibu lupa lagamnya ibu lihat, oh iya kayak gini. Jadi ibu bisa balikan. Siap bu? Jangan ada yang ngikutin. Ini rapnya. Ditemani Jibril yang mulia di perjalanan, selalu setia mendampingi Nabi tercinta atas perintah dari Tuhannya, Allah yang maha kuasa segalanya. Bareng Allah Allah Allah. Bisa meren? Allah 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 Allah. Di perjalanan Allah tunjukkan bermacam-macam bentuk siksaan agar jadi peringatan untuk kita semua insan agar senantiasa beriman. Allah Allah Allah. Ayo bareng bu, lapan Allah ibu sebut akan dapat ganjaran. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Ada yang hancur kepalanya, yang suka meninggalkan sholatnya, dan bagi yang rajin sedekahnya Allah membalas dengan pahala dan juga dengan berlipat ganda. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Ada juga yang ditenggelamkan dalam air, nanah dan darah. Kemudian Jibril berkata, itu siksaan pemakan riba, uang riba haram selamanya. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Kemudian Rasul melihat rombongan dari kaum wanita yang digantung seluruh rambutnya dan dililit ular berbisa, wanita yang mengumbar auratnya. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Rasul tiba di Palestina, di Masjid Aqsa yang mulia, dan naik ke Sidratil Muntaha berjumpa dengan
apa tugas sholat 5 waktunya. Allah, Allah, Allah. Sekali lagi, semangat. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Semoga kita umat manusia menjalankan perintahnya sholat fardu 5 waktunya, jangan sampai ditinggalkannya agar kita selamat masuk syurga. Amin. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaih. Itu nama lagam dari saya, Ustazah Kajol. Maklum Ustazah Kajol maka India-Indiaan lagam nage. Ibu malamun boga lagam sorangan hop bae, silakan saja. Mau lagam apa yang penting cocok. Mudah-mudahan ibu suka mendengarnya, ibu suka membacanya, ibu tahu riwayatnya. Isra Mi'raj itu adalah yang dihasilkan sholat fardhu 5. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lalaikan, karena ganjarannya besar luar biasa kalau kita jalankan, dan siksaannya pun besar luar biasa kalau kita tinggalkan. Keharti belum ibu-ibu? Alhamdulillah kalau udah keharti ngajinya udahan ya. Karena waktunya udah siang, udah hampir jam 12, bentar lagi waktunya sholat zuhur. Kan Ina kita lagi menceritakan Isra Mi'raj. Ibu jangan suka melalaikan sholat fardu. Pulang ke rumah, sholat zuhur dulu sebelum tidur, sebelum kemana-mana, sholat dulu, jangan lupa. Siap ibu-ibu? Mari kita sama, doanya ada bunda? Ada? Ya. Nanti doanya ibu jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Kalau pulang duluan bawa apa? Bawa dosa. Makanya tunggu dulu sampai tutup doa, baru kita pulang bersama. Siap bunda? Kica-kica di nabilik kumaha mindah kenana. Panitia abdi rek balik kada siapkeun bawa eunana. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.